Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalid Ismail. Nama saya Syazira Sahid. Nama saya Cahyani Putri. Nama saya Muhammad Rayhan Muflianhar. Kami di sini akan menjelaskan tentang etika profesi hukum. Berikut penjelasannya. Apa itu etika profesi hukum? Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dengan kata lain, pengertian ini disebut juga sebagai sistem nilai di dalam hidup manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban, berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar atau tidak perlu bergantung pada kekuatan fisik maupun finansialnya. Seberapa penting etika profesi di kalangan masyarakat? Etika profesi sangatlah dibutuhkan di dunia pendidikan, terutama bagi tenaga pendidik. Karena itulah seharusnya etika itu harus benar-benar diterapkan semasa tenaga pendidik ini sedang berkuliah. Jadi apabila ia sudah siap turun ke dunia kerja, ia tidak mengabaikan etika yang sudah ada. Etika profesi juga sangat penting karena merupakan sebuah pedoman dalam dinas mengenai pelaksanaan tugas tanggung jawab dan pengabdian yang profesional ketika melaksanakan suatu tugas profesi. Apa saja prinsip-prinsip dari etika profesi? Mari simak yang satu ini. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Semua karyawan yang bekerja mengemban tanggung jawab dari masing-masing deskripsi pekerjaan mereka. Pekerjaan harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab sehingga hasilnya bisa maksimal. Dengan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, maka perusahaan dapat dianggap memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Berikut yang kedua, ada prinsip keadilan. Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab profesi, karyawan harus menghormati keadilan. Keadilan harus dibenarkan kepada setiap orang yang berhak menerimanya termasuk dalam hal pekerjaan. Dan yang ketiga ada prinsip wewenang atau disebut dengan otonomi. Jika karyawan bekerja dan memiliki posisi di perusahaan, ini berarti bahwa karyawan memiliki wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat melakukan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawab sesuai deskripsi pekerjaan tentu saja. Wewenang harus dijalankan sesuai dengan etika yang konsisten dan pekerjaan masing-masing. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip-prinsip moral pada orang yang telah dilakukan secara teratur dalam profesi atau pekerjaan karyawan. Artinya, seorang karyawan harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi itu kepada diri sendiri dan masyarakat. Berikut ada macam-macam etika dalam berprofesi. Macam-macam profesi. Yang pertama, dokter. Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Yang kedua yaitu jaksa. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, opini publik secara langsung atau tidak langsung. Bertindak secara objektif dan tidak memihak, memberitahukan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa maupun korban. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga
partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu polisi. Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam mewujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu pedagang. Adapun etika berdagang diantaranya adalah yang pertama, jujur dalam melaksanakan perdagangan. Dalam transaksi jual beli, pedagang dan pembeli harus saling jujur, artinya tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.